Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Program Wajah Indonesia hadir khusus menjadi pandangan, gagasan untuk membangun Indonesia. Sebagai rangkaian Hari Jadi Metro TV ke-20, kami menampilkan parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah Wajah Indonesia, Economy Outlook 2021. Pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan telak terhadap perekonomian Indonesia. Sejumlah badan usaha milik negara juga mengalami hantaman dan telah merilis laporan keuangan yang menyatakan kerugian pada tahun 2020. Di sisi lain, proses restrukturisasi BUMN terus berjalan. Proses digitalisasi terus dilakukan dan ekosistem investasi terus diciptakan untuk mengembangkan BUMN Indonesia. Lantas, bagaimanakah seluruh proses itu berjalan? Dan bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah dalam memajukan BUMN Indonesia? Pemirsa, inilah Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir. Selamat datang di Wajah Indonesia, Pak Erick. Sejak awal Anda menjabat dulu kan Anda memprioritaskan restrukturisasi BUMN. Nah, bagaimana progresnya sejauh ini, Pak Erick? Lalu berapa klaster atau bidang unit usaha yang disederhanakan, Pak Erick? Ya, alhamdulillah, tentu kan dalam melakukan transformasi, membuat roadmap, itu tidak bisa kerja sendiri, harus dibantu tim yang baik dan juga dibantu dengan strategi yang baik dan implementasi yang baik. Saya rasa saya sangat senang sekali target yang diterapkan selama 1 tahun ini tercapai. Apa? Dari 142 BUMN sekarang kan kita mengelola 41 BUMN saja. Di mana kenapa bisa dari 142 ke 41, klasternya juga dikecilkan dari 27 ke 12. Ditambah satu yang namanya dana reksa PPA untuk sebagai aset management. Nah, di dalam 41 ini dikelola oleh 2 wamen. Yang PPA atau aset management juga dikelola oleh dibantu dengan salah satu wamennya. Nah, tentu yang jadi pertanyaan ini klaster apa? Nah, klaster ini merupakan penggabungan daripada perubahan value change yang terjadi. Justru pada saat itu kita pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Kita tidak pernah prediksi COVID pada saat itu. Ternyata COVID ini justru mempush kita untuk berubah dan melakukan value change. Nah, contoh saja misalnya yang tadinya Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma itu terpisah dengan rumah sakit BUMN, sekarang menjadi satu klaster. Klaster lainnya yang tadinya turis dan pendukungnya itu sekarang airport, Garuda, Hotel Indonesia, Sarinah, Taman Wisata Candi, dan lain-lainnya itu menjadi satu klaster tourism. Nah, ini yang memang kenapa akhirnya jumlah klasternya bisa 12. Tidak dilihat hanya, oh ini penerbangan, ini properti. Justru yang kita lihat value change-nya terjadi tidak. Contoh, di kesehatan. Yang namanya Bio Farma, ya pasti memerlukan rumah sakit BUMN. Sebagai apa? Distribusi kalau ada penemuan daripada obat-obatan baru. Dan juga bisa di tempat untuk trial. Dalam arti bukan kelinci percobaan ya, tetapi kan ketika melihat bagaimana respon obat-obat yang sangat efektif buat masyarakat atau yang diingini dengan masyarakat, dengan harga yang juga terjangkau, bisa dideteksi dari awal. Karena kesehatan ke depan kan sangat penting untuk menjaga juga jumlah komposisi masyarakat kita yang makin besar. Ya, memang kita diuntungkan usianya masih muda.
Tetapi kalau 30 tahun lagi kita lihat ketika switch seperti di Jepang yang piramidanya sudah terbalik, isu kesehatan menjadi salah satu yang sangat urgent. Nah, karena itu klaster-klaster ini yang kita bentuk saat sekarang. Jadi hasilnya alhamdulillah udah selesai. Jadi ini penyederhanaan yang tidak sederhana atau relatif bisa dikendalikan, Pak. Karena kita kan bicara banyak hal, belum lagi soal ego sektoral yang sudah ditanam bertahun-tahun dari existing BUMN. Ya memang challenge itu ada. Karena itu sejak awal kita juga membongkar daripada talent pool BUMN, termasuk komposisinya. Kenapa kita harus lakukan itu? Supaya tadi kita jangan berpikir silo. Tapi masing-masing BUMN justru bersinergi dan mendapat masukan dari market. Nah, karena itu komposisi direksi komisaris juga sekarang sangat menarik. Ya, salah satunya misalnya, kalau kita bicara susunan direksi yang ada di Telkom, tidak hanya orang dari Telkom, tetapi juga ada entrepreneur, anak muda, usia baru 34, founder dari startup, bisa bergabung dengan Telkom. Karena apa? Salah satu mereka melihat roadmap ke depan Telkom ini harus menjadi pusat data Indonesia, menjadikan AI Indonesia data center supaya tadi jangan hanya ngomong logistik infrastruktur yang ke depan akan ketinggalan zaman. Nah, inilah kenapa pentingnya ada sinergisitas di antara direksi juga dengan talent pool yang baru, dan ini yang membuat bisnis modelnya lebih terukur, terarah, tanpa merubah total roadmap yang udah ada, hanya diperbaiki. Jadi ada peran besar yang namanya teknologi digitalisasi ya Pak. Karena kan kita sudah masuk ke dalam industri 4.0. Kalau kita bicara Jepang, negara-negara lainnya bahkan sudah siap society 5.0. Jadi apa peran besar teknologi digitalisasi yang tadi itu bicara value chain, tadi juga mempermudah penyederhanaan itu Pak Erik? Ya, karena kembali COVID-19 ini memaksa kita untuk berubah lebih cepat. Digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Nah, karena itu sejak awal kita melihat bagaimana tadi yang ada di BUMN juga proses digitalisasi ini harus sesuai dengan waktu dan target. Seperti kemarin di ASDP, ketika jalan tol tersambung dari Palembang ke Lampung terus ke Jawa, ada peningkatan 4
digital nggak mau berubah karena people-nya. Karena people-nya. Nah, yang ketiga, tadi justru Kementerian BUMN saat ini bagian yang mempush harus terjadi perubahan itu. Seperti di tahun pertama kita mempush mesti ada efisiensi, transparansi, dan juga profesionalisme di mana BUMN ke depan bukan berdasarkan project base, tapi bisnis proses. Jadi kita nggak mau tuh ada lagi bikin smelter tiba-tiba listriknya nggak ada, nggak boleh gitu. Nah ini yang kita lakukan sama di bisnis proses digitalisasi ini. Kita pastikan BUMN sebagai kementerian harus menjadi bagian penting melakukan perubahan itu. Nah, soal transformasi digital ini, apakah sudah terasa efeknya Pak Erik terhadap laba bersih BUMN kepada setoran kas negara? Jadi tentu hari ini kita masih dalam situasi mengkonsolidasikan data. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya data-data keuangan dari seluruh BUMN, berapa hutangnya, berapa penjualannya, berapa penurunannya. Contoh saja, kemarin tim saya baru saja presentasi bahwa dengan adanya COVID-19 ini 90% BUMN terdampak. 90% loh. Kalau kita misalnya ya di tahun ini dividen kita tahun buku 2019 ya itu kurang lebih 43. Kalau 90% terdampak berarti kan hanya 10% dari 43. Berarti kurang lebih kira-kira ya hampir 56 triliun saja. Tetapi kita pastikan dengan ada efisiensi secara operasional dan implementasi digital yang sudah dimulai, alhamdulillah saya yakin dividen tahun depan itu kita bahkan bisa 25-30%. Ya, memang jauh lebih rendah ya karena 90% terdampak. Tapi yang kita berikan kepada negara tidak 10%, masih 3 kali lipat dari 10%. Dan ini yang kita terus akan pastikan di sampai 2024. Konsistensi daripada dividen ini harus terjaga. Ya, ini yang kita harapkan tidak mudah dengan kondisi COVID-19 ini, apalagi mulainya tahun 2020, 2021 ini masih ada setahun lagi COVID. Ya, sampai kita bisa coba mencari quick win apakah kita tadi protokol COVID-nya harus diperketat apapun yang namanya vaksinasi yang harus kita pastikan berjalan dengan baik. Didukung oleh Di situ menjadi training center untuk dokter-dokter kita atau perawat kita
yang bisa membuka kesempatan pekerjaan di Jepang. Jepang itu sampai 2045 perlu 750.000 perawat. Di 2025 ini dia kurang lebih perlu 120.000. Ini kesempatan yang kita tidak boleh tinggalkan. Nah, kebetulan kalau fasilitas ini bisa bekerja sama dengan Jepang, ini menjadi win-win situasi yang kebetulan dengan Omnibus Law itu, nah ini kita kesempatan. Sama seperti yang saya sampaikan, bukan tidak mungkin menggabungkan olahraga, tourism dengan pendidikan di Mandalika. Kita tuan rumah MotoGP, kita punya tanah besar, di bawah grup properti juga turis. Tetapi kalau memang Mandalika itu ya bisa menjadi tempat education, ya, pendidikan, seperti juga banyak kota besar di luar negeri sekarang satu kota hidup karena edukasi. Nah, kenapa Mandalika kita tidak prioritaskan untuk pendidikan-pendidikan yang hospitality, yang kita juga bisa membantu ya buat beberapa negara yang membentukkan hospitality ini. Apakah perhotelan, apakah chef, apakah lain-lain. Ini yang kita harus, karena suka nggak suka kita ini kan yang namanya pencari pekerja itu 3,5 juta per tahun, rata-rata 82% hanya lulusan di bawah SMA. Kita harus upgrade, kita punya tim. Kita harus upgrade, kita punya people, masyarakat. Nah, inilah kita coba justru dengan Omnibus Law ini kita kombinasikan klaster-klaster tadi, tidak hanya bisnis, tapi juga untuk membantu tadi masyarakat Indonesia upgrade.
di Wajah Indonesia. Didukung oleh Pandemi COVID-19 telah mengubah pola belanja dan konsumsi yang terjadi di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pula terhadap pola perekonomian dan investasi yang tengah berjalan. Pola konsumsi masyarakat menjelaskan mulai dari apa yang mereka belanjakan, kenapa mereka melakukan konsumsi, hingga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Lantas, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Pemirsa, kita sambut ekonom Indonesia, Khatib Basri. Bagaimana prospek ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia di dalam tahun 2021? Untuk menjawab itu, mungkin ada baiknya jika kita mencoba melihat apa yang terjadi di berbagai belahan negara di dunia. Jika kita melihat bahwa di dalam chart ini misalnya, bahwa banyak negara termasuk di Amerika, termasuk di Eropa, dan juga negara-negara di Asia yang mengalami resesi. Jadi kalau kita lihat di dalam chart ini, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami resesi. Sehingga ini adalah pola yang sebetulnya cukup normal terjadi di dalam berbagai negara di dunia, baik itu di Amerika, baik itu di Eropa, dan juga berbagai negara di Asia. Kita melihat bahwa kondisi eksternal dunia itu memang belum cukup mendukung untuk mendorong perekonomian global. Jadi kita bisa berharap bahwa memang sumber dari pertumbuhan ekonomi akan datang dari pertumbuhan ekonomi domestik. Jika kita bicara mengenai sumber pertumbuhan ekonomi domestik, maka ada dua komponen yang utama. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi. Saya akan mulai dengan konsumsi dulu. Yang pertama, jika kita melihat mengenai pola konsumsi, ada hal yang menarik yang kita bisa perhatikan di sini. Kita bisa lihat di dalam chart ini bahwa ada pergeseran dari pola konsumsi, di mana jika kita melihat garis yang berwarna abu-abu, itu adalah belanja dari kelompok menengah bawah. Kita bisa lihat bahwa belanja dari kelompok menengah bawah itu porsinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas atau golongan atas yang berwarna biru. Jadi yang kita bisa simpulkan dari chart ini adalah bahwa yang melakukan belanja itu memang adalah kelompok menengah bawah. Bagaimana dengan kelompok menengah atas yang berwarna biru? Mereka memiliki uang tetapi mereka tidak belanja. Karena itu penting sekali sebetulnya buat pemerintah untuk memberikan BLT atau bantuan sosial, karena jika diberikan kepada kelompok menengah bawah, mereka akan spend uangnya. Yang jadi persoalan adalah kelompok menengah atas belum membelanjakan uangnya. Hal yang menarik kita bisa lihat di dalam chart ini adalah bagaimana pola belanja. Setelah dilakukan reopening atau pembukaan kembali, kita bisa melihat bahwa memang terjadi peningkatan belanja, baik itu untuk jenis barang-barang di department stores, restoran, retail, maupun supermarket. Jika kita melihat di dalam chart ini, 100 itu adalah kondisi normal, jadi jika dia berada di atas 100, dia berarti berada di atas kondisi normal. Jika dia di bawah 100, dia berada di bawah kondisi normal. Apa yang kita bisa lihat di dalam chart ini? Setelah pembukaan kembali, memang belanja meningkat. Tetapi sejak Agustus sampai dengan awal September, belanja kembali melandai. Kita bisa lihat di dalam pola ini bahwa jenis belanja yang sudah kembali normal itu adalah belanja di supermarket atau groceries. Sedangkan belanja di department store atau restoran masih di bawah normal.
didukung oleh Meski keran aktivitas ekonomi telah dibuka, namun responsivitas masyarakat cenderung melemah. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan respon masyarakat terhadap ekonomi masih melemah. Kita saksikan bersama informasi selengkapnya berikut ini. Di sini kita akan mencoba menjelaskan mengapa belanja setelah reopening meningkat, tetapi kemudian melandai pada bulan Agustus dan September. Ada beberapa kemungkinan penjelasan. Yang pertama adalah penurunan daya beli. Penurunan daya beli, jadi ketika reopening dilakukan, maka yang terjadi adalah peningkatan permintaan itu meningkat atau yang disebut sebagai pent-up demand. Kemudian yang kedua, itu adalah perubahan di dalam perilaku. Ini terjadi misalnya pada kelompok kelas menengah atas. Kelas menengah atas itu mereka memiliki kesadaran mengenai kesehatan yang saya sebut sebagai precautionary motive. Kita bisa lihat misalnya, walaupun mal dibuka, tetapi kunjungan ke mal belum lebih dari 50%. Kemudian penjelasan kedua adalah precautionary motive di dalam pendapatan, di mana orang berpikir jika krisis ini berjalan agak panjang, maka yang mereka lakukan adalah menahan belanja untuk mempersiapkan tabungan ke depan. Dan ini biasanya terjadi pada kelompok menengah ke bawah yang khawatir jika kemudian tabungannya menurun di dalam beberapa bulan ke depan. Karena setelah 7 bulan atau 8 bulan di rumah, orang mulai terbiasa untuk melakukan aktivitasnya secara online. Seperti yang kita kenal misalnya melalui work from home atau juga melalui belanja e-commerce. Penjelasan berikutnya adalah protokol kesehatan. Kita tahu bahwa selama pandemi masih berlangsung, pemerintah menerapkan protokol kesehatan di mana kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa ekonomi tidak mungkin beroperasi secara penuh karena restoran dia maksimum hanya bisa beroperasi 50%, angkutan udara 70%, akibatnya skala ekonomis itu akan terganggu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana perilaku dari ekonomi itu berpengaruh kepada pola konsumsi. Perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa aktivitas mobilitas, misalnya orang kembali bekerja, itu ternyata meningkatkan kembali kasus baru. Orang pergi ke mall juga meningkatkan kasus baru. Orang pergi keluar ke transit station, kasus baru juga meningkat. Begitu juga jika orang pergi ke grocery store. Implikasi logika seharusnya adalah jika orang kemudian mobilitas keluar, dia berisiko tertular, seharusnya dia tinggal di rumah. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa betul jika ada berita mengenai kasus kematian, orang tinggal di rumah tetapi tidak lebih dari 5 hari. Bagaimana kita menjelaskan mengenai perilaku ini? Kemungkinan pertama penjelasannya adalah kalau ekonomi situasinya memburuk, orang kehilangan tabungannya, maka mau tidak mau dia harus kerja. Karena itu dia harus keluar rumah. Tetapi itu hanya benar untuk kelompok menengah bawah yang tidak punya tabungan. Bagaimana dengan kelas menengah atas yang punya tabungan seharusnya bisa tinggal di rumah, tetapi toh mereka keluar rumah. Penjelasannya apa yang disebut sebagai behavioral economics. Itu misalnya adalah optimism bias. Contoh dari optimism bias itu adalah kita cenderung untuk overestimate terhadap kemampuan kita dan underestimate terhadap kemampuan orang. Misalnya, kita merasa bahwa kita sangat hati-hati jika ada orang yang terkena COVID karena mereka tidak hati-hati. Jika kita melihat orang keluar rumah, kita mengatakan, dia saja yang tidak hati-hati atau dia saja yang kalah sehat dibanding saya, tidak apa-apa, apalagi saya yang sehat. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian berpengaruh kepada keputusan orang untuk keluar dari rumah. Pola yang menarik sekali diamati ya, mengenai belanja. Karena tadi kita bicara mengenai pola dari konsumsi adalah belanja apa? Sektor apa sebetulnya yang berkembang? Apakah semua sektor terpukul? Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa konsumsi memang akan mengalami pemulihan. Tetapi dia terkait pada sektor tertentu. Karena itu saya menduga bahwa proses pemulihan ekonomi itu akan terjadi mulai dari triwulan ketiga, keempat, sampai dengan mungkin kita akan mencapai pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2021.
Bagaimana dengan investasi? Apakah investasi juga akan meningkat pada tahun 2021? Keputusan investasi akan sangat tergantung dari dunia usaha. Apakah dunia usaha melihat bahwa investasi perlu ditambahkan, perlu ditingkatkan, apakah dia memberikan keuntungan? Pada data ini kita bisa melihat mengenai sektor-sektor di mana titik impasnya itu tercapai. Jadi misalnya jika kita bicara mengenai angkutan udara, dia harus di atas 60-70%. Jika dia di bawah 60-70%, maka sulit untuk mencapai titik impas atau perusahaan berisiko mengalami kerugian. Atau sektor mengenai hotel misalnya, dia harus di atas 40%. Jika kemudian skala atau volumenya di bawah 40%, maka dia berisiko mengalami kerugian. Sehingga yang ingin saya katakan adalah, jika pandemi masih terjadi, maka sulit untuk mengharapkan bahwa aktivitas ekonomi akan beroperasi penuh. Karena itu, proses pemulihan akan membutuhkan waktu. Dari gambaran ini, saya ingin mengatakan bahwa sumber pertumbuhan kita di 2021 itu akan datang utamanya dari konsumsi. Dan bagaimana kita bisa mendorong konsumsi, di sini kita bisa lihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Seperti tadi kita bicarakan, bahwa pertumbuhan ekonomi global masih relatif lemah. Karena itu, kita tidak bisa sepenuhnya berharap kepada sumber pertumbuhan eksternal. Yang berikut, jika protokol kesehatan masih tetap diberlakukan karena proses vaksin, distribusi vaksin membutuhkan waktu, maka tidak banyak insentif bagi investasi swasta untuk meningkatkan investasinya. Karena apa? Karena skala ekonominya masih relatif terbatas. Di dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Apakah kita mendorong permintaan terlebih dahulu atau kita mendorong produksi terlebih dahulu? Di dalam chart ini, kita bisa melihat simulasi yang coba saya lakukan. Bagaimana membaca chart ini? Garis merah itu adalah cerminan bagaimana konsumsi meningkat jika investasi ditingkatkan. Sedangkan garis biru itu adalah cerminan bagaimana investasi meningkat jika konsumsi ditingkatkan. Chart ini menunjukkan jika kita mendorong investasi terlebih dahulu, maka konsumsi akan meningkat sebesar garis merah. Sedangkan jika konsumsi kita dorong terlebih dahulu, maka investasi akan meningkat seperti garis biru. Kita bisa melihat bahwa peningkatan konsumsi akan lebih efektif dibandingkan dengan peningkatan investasi pada tahap pertama. Mengapa? Secara sederhana kita bisa menjelaskan. Untuk apa kita meningkatkan investasi jika tidak ada orang yang meminta barang kita? Karena itulah di dalam jangka pendek yang harus dilakukan pertama adalah meningkatkan permintaan. Caranya adalah melakukan fiskal stimulus dengan memberikan BLT kepada kelompok kelas menengah bawah. Bagaimana dengan kelompok kelas menengah atas? Mereka memang masih menahan belanja sampai mereka merasa nyaman dalam kondisi kesehatan bisa diatasi. Karena itu soal vaksin dan protokol kesehatan menjadi sangat penting. Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia itu akan terjadi setelah menyentuh titik terendah pada triwulan kedua tahun 2020. Kita akan melihat perbaikan pada triwulan ketiga tahun 2020, triwulan keempat tahun 2020, dan akan mencapai pertumbuhan positif setidaknya pada triwulan pertama tahun 2021. Jadi yang kita bisa lihat adalah ekonomi Indonesia sedang berada di dalam tahap pemulihan atau track yang benar di dalam pemulihan ekonomi. Dengan begitu, saya menyadari bahwa ini adalah sebuah proses yang tidak mudah, tetapi kita melihat bahwa dalam waktu ke depan ada optimisme mengenai perbaikan ekonomi Indonesia di dalam beberapa triwulan ke depan. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana di dalam kondisi pandemi seperti ini, ternyata kekuatan sosial atau modal sosial masyarakat begitu kuat. Kita mungkin masih ingat bagaimana masyarakat memberikan insentif, memberikan makan siang
bagi pengemudi ojol misalnya, memberikan makanan, memberikan bantuan dalam bentuk masker, kita bisa melihat bagaimana modal sosial bisa berjalan. Satu hal yang kita bisa pelajari dari kasus pandemi ini, saya quote sebuah tulisan dari sastrawan Prancis Albert Camus. Dia mengatakan, di dalam bencana kita menyadari bahwa di dalam diri manusia ada lebih banyak hal yang perlu dikagumi ketimbang dibenci. Meski mengalami resesi, Indonesia tengah berada dalam jalur yang benar menuju pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melalui kementerian tengah melakukan upaya dan juga langkah-langkah besar untuk memajukan ekonomi Indonesia. Antara lain melalui pengaturan belanja pemerintah dan kebijakan strategis serta perbaikan sektor usaha. Lantas, langkah-langkah apa saja yang diambil pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi nasional di tahun 2021? Pemirsa, kami hadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani. Perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak mudah akibat COVID-19. COVID-19 yang diumumkan oleh World Health Organization mulai pada bulan Maret, seluruh dunia mengalami tekanan dalam bentuk kontraksi ekonomi, terutama pada kuartal kedua. Demikian pula dengan perekonomian Indonesia, menghadapi suatu tekanan dan situasi yang extraordinary atau luar biasa. Seluruh dunia melakukan langkah-langkah yang sifatnya juga extraordinary atau luar biasa, yaitu dalam bentuk stimulus fiskal atau APBN. Defisit APBN mengalami peningkatan. Ini dilakukan di dalam rangka untuk menangani COVID-19 dan berusaha memulihkan ekonomi. Indonesia juga mengalami hal yang sama, meskipun dilihat dari kontraksi ekonomi pada kuartal kedua maupun dari sisi defisit APBN relatif dalam situasi yang lebih baik. Perekonomian Indonesia yang mengalami tekanan luar biasa pada kuartal kedua hingga mengalami kontraksi minus 5,32 secara bertahap sudah mulai menunjukkan pembalikan atau pemulihan. Pada kuartal ketiga, perekonomian kita mengalami pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, yaitu minus 3,49%. Pemulihan perekonomian Indonesia didorong oleh seluruh elemen baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi. Dari sisi pengeluaran atau permintaan, konsumsi yang merupakan elemen terbesar sudah mulai pulih kembali. Pemulihan ekonomi dari sisi konsumsi yang pada kuartal kedua mengalami tekanan sangat besar, yaitu minus 5,52% secara tahunan atau year on year. Pada kuartal ketiga sudah menunjukkan perbaikan di minus 4,0. Apabila kita melihat data kuartalan, perbaikan itu terlihat lebih nyata, di mana kuartal kedua konsumsi rumah tangga yang merupakan 57% dari produk domestik bruto mengalami kontraksi hingga minus 6,53%. Pada kuartal ketiga, pertumbuhan konsumsi kuartal to kuartal mengalami rebound pada positif 4,7%. Ini menggambarkan bahwa perekonomian sudah mengalami pembalikan. Demikian juga dengan faktor investasi, di mana pada kuartal kedua mengalami tekanan hingga minus 8,6%, di kuartal ketiga secara year on year sudah membaik dengan kontraksi 6,48. Data kuartalan
juga menunjukkan suatu indikasi pembalikan yang sangat nyata, di mana investasi pada kuartal kedua mengalami kontraksi minus 9,7% dan pada kuartal ketiga rebound secara kuat yaitu positif 8,45%. Kalau kita lihat pemulihan ekonomi disebabkan karena pemerintah melakukan langkah yang sangat luar biasa atau extraordinary. Dan ini terlihat di dalam data di mana belanja konsumsi pemerintah pada kuartal kedua merupakan satu-satunya pengeluaran yang memiliki kontribusi growth yang positif, yaitu pertumbuhan mencapai positif 9,76% dibandingkan dengan kuartal kedua yang mengalami kontraksi hingga minus 6,9%. Kontribusi dari belanja pemerintah yang sangat besar juga sangat mempengaruhi pemulihan di bidang konsumsi karena sebagian besar dari belanja pemerintah adalah untuk mendukung bantuan sosial, terutama kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Kalau kita melihat data konsumsi yang mengalami pemulihan, didukung oleh berbagai indikator seperti mobilitas masyarakat. Dengan upaya pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mengendalikan COVID-19. Masyarakat yang sudah semakin tertib melaksanakan protokol kesehatan, maka masyarakat sudah mulai bisa melakukan aktivitas, sehingga mobilitas masyarakat juga menunjukkan pemulihan atau peningkatan. Dan ini jelas mendukung confidence dari konsumen yang mengalami peningkatan. Konsumsi rumah tangga meningkat hampir di seluruh kelompok konsumsi, apakah itu di bidang pakaian, transportasi, dan komunikasi yang mengalami lonjakan.
dolar. Dan ini menambah dan mendukung stabilisasi dari nilai tukar rupiah kita. Program-program pemerintah untuk mendorong dan terus mengakselerasi pemulihan ekonomi akan dilakukan. Di bidang kesehatan kita mengalokasikan 84,7 triliun dan alokasi untuk mendukung baik dari sisi tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan hingga program vaksinasi merupakan prioritas bagi pemerintah. Perlindungan sosial adalah belanja dari pemulihan ekonomi yang paling besar karena pemerintah hadir di dalam mendukung masyarakat yang paling rentan yang mengalami dampak sangat berat akibat COVID-19. 244,6 triliun, 70% sudah terbelanjakan. Demikian juga dukungan pemerintah terhadap usaha kecil menengah dan dukungan terhadap pemerintah daerah serta pembangunan sektoral dilakukan secara terus-menerus. Pada kuartal ketiga dengan akselerasi belanja yang luar biasa yang tadi telah menyebabkan dukungan pemulihan ekonomi di kuartal ketiga. Sampai dengan akhir tahun kita akan membelanjakan 695 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Namun itu tidak satu-satunya belanja negara. Belanja negara juga masih berbentuk belanja oleh seluruh kementerian lembaga, transfer dana ke pemerintah daerah dan APBD. Pada kuartal ketiga kita masih akan membelanjakan 802,4 triliun. Ikut dalam menanggung beban tersebut. Itulah kondisi ekonomi Indonesia tahun 2020 yang penuh tantangan. Namun seluruh kebijakan pemerintah untuk bisa mengatasi dan memperbaiki kondisi ekonomi sekaligus menangani COVID-19 akan terus dilakukan karena tantangan belum akan selesai. Bagaimana dengan kondisi ekonomi tahun depan 2021, kita akan melihat.
Tahun 2021 masih menimbulkan ketidakpastian bagi ekonomi. Namun pemerintah mengambil langkah dengan menentukan arah kebijakan APBN 2021 untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi. Lantas, langkah apa saja yang diambil pemerintah untuk mewujudkan akselerasi ekonomi dan memanfaatkan krisis tersebut? Kita saksikan selengkapnya dalam pemaparan berikut ini. Bagaimana kondisi perekonomian tahun depan 2021? 56% dari 165 ekonom kelas dunia memprediksikan bahwa pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berbentuk U. Artinya pemulihan ekonomi akan tertahan dan bertahap. Namun juga 20% memprediksi pemulihan bisa berhuruf V atau pemulihan yang lebih cepat. Kita akan terus berupaya meskipun apapun proyeksi ekonomi tahun 2021 dan memang COVID-19 masih akan ada di seluruh dunia. Pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen dan kebijakan di dalam terus mendukung dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang sangat penting adalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai kebijakan fiskal. Tahun 2021 pemerintah bersama DPR telah menyepakati APBN yang bersifat ekspansif meskipun tetap secara bertahap melakukan konsolidasi. APBN yang sebesar 2.750 triliun digunakan untuk terus mendukung pemulihan ekonomi, menangani COVID, dan membangun fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kuat dan kompetitif serta produktif. Defisit APBN yang mencapai 5,7% dari PDB menggambarkan kombinasi antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi yang masih sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain kita secara bertahap harus mulai mengendalikan defisit dan menyehatkan APBN. APBN yang disepakati oleh DPR ditujukan untuk terus mendukung belanja yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, serta untuk mendukung berbagai reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja di bidang pendidikan mencapai 550 triliun dan ini merupakan belanja terbesar 20% dari belanja kita. Sumber daya manusia adalah aset penting dari negara. Demikian juga belanja di bidang kesehatan. Selain untuk penanganan COVID, pemerintah bertahap juga terus meningkatkan fasilitas kesehatan agar mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah masih akan memberikan dukungan kepada masyarakat yang paling rentan. Belanja perlindungan sosial mencapai 421,7 triliun. Ditujukan bagi masyarakat yang berpendapatan paling rendah dan juga untuk mendukung berbagai langkah-langkah perlindungan sosial pada saat pemulihan ekonomi masih di dalam tahap awal. Tahun depan kita harus mulai dan menggunakan momentum pemulihan ekonomi sambil bekerja keras memperbaiki fondasi ekonomi Indonesia. Reformasi di bidang struktural adalah sangat strategik. Selain infrastruktur yang akan didukung, kita juga akan meningkatkan belanja untuk memperbaiki ketahanan pangan dan juga untuk membangun infrastruktur ICT. Selama COVID, kita semua semakin tergantung kepada hubungan melalui internet dan digital. Oleh karena itu, kita harus terus membangun fondasi ICT sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa terkoneksi secara baik. Kita juga perlu untuk membangun kembali dan memulihkan sektor pariwisata yang begitu terpukul akibat COVID-19. Dana untuk alokasi pembangunan kembali tidak hanya destinasi, namun juga mempromosikan berbagai destinasi pariwisata
diharapkan akan mampu meningkatkan awareness atau pemahaman dan pengetahuan sambil tetap menjaga protokol kesehatan. APBN adalah instrumen yang luar biasa penting, namun bukan merupakan kebijakan satu-satunya untuk menangani dan memulihkan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia akan menjadi kuat, akan menjadi kompetitif, dan seluruh sumber daya akan menjadi produktif apabila kita terus melaksanakan reformasi struktural. Omnibus Law di bidang cipta kerja dan berbagai kebijakan di bidang investasi ditujukan agar Indonesia mampu menjadi sebuah negara yang memberikan peranan dan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berusaha. Usaha kecil menengah, koperasi, hingga usaha besar. Semuanya memiliki kesempatan dan harus diberikan dukungan. Karena merekalah yang akan menciptakan kesempatan kerja yang dibutuhkan pada saat kita memulihkan ekonomi dan untuk mendukung generasi di mana demografi mudanya sangat besar. Kita akan terus mendukung policy atau kebijakan yang sudah digariskan oleh Presiden Jokowi. 5 hal yang merupakan prioritas sangat penting. Pembangunan sumber daya manusia, apakah itu melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, pelatihan. Pembangunan di bidang infrastruktur yang sudah dimulai selama 5 tahun terakhir. Deregulasi dari berbagai peraturan yang rumit. Pemotongan birokrasi yang begitu rumit yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat kita dan dunia usaha. Mereka berhak untuk dilayani dengan sebaik-baiknya, dengan seefisien mungkin, dengan ramah dan dengan kepastian. Transformasi ekonomi Indonesia akan terjadi apabila kita semua bersama-sama, bahu-membahu, menggunakan seluruh posisi kita di dalam membangun dan memperbaiki Indonesia. Krisis akibat COVID tidak seharusnya kita sia-siakan. Justru karena COVID-lah kita akan mampu dan harus terus memfokuskan upaya kita di dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Tahun 2021 yang masih dihadapkan pada ketidakpastian tidak seharusnya membuat kita berkecil hati. Meskipun kita waspada, kita tetap harus optimis. Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan krisis ini. Justru krisis harus menjadi pemicu dan pemacu kita untuk bekerja lebih keras, membangun Indonesia dengan fondasi lebih kuat untuk Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, itulah tadi berbagai pembahasan ekonomi dalam Wajah Indonesia episode Economy Outlook 2021. Melalui berbagai presentasi yang telah kita dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah melalui BUMN dan kementerian beserta masyarakat semua memiliki andil dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi, mari kita gerakan kembali perekonomian Indonesia dan wujudkan ekonomi Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Saya Ade Mulya, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.